Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buket. Terkait dengan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah, saya pada kesempatan ini ingin berdiskusi dengan Bapak. Kebetulan Bapak kan termasuk saya, jadi saya akan berdiskusi tentang persiapan aksi nyata 1, yaitu yang berhubungan dengan identifikasi dan refleksi. Jadi di sini saya sebagai peserta pelatihan ini akan akan berdiskusi tentang identifikasi raport pendidikan. Jadi raport pendidikan. Nah, kebetulan untuk raport pendidikan SDN 5 Telaga ini pada tahun 2024 ini saya diidentifikasi itu kemampuan literasi dan numerasi yang masih sedang, gitu Pak. Jadi dari 6 indikator prioritas utama ada 2 yang nilainya masih warna kuning. Ya, masih sedang. Kemudian di yang kuning itu adalah literasi dan numerasi. Nah, jadi rencana Ibu Yulin aksi nyatanya mau ngacu di situ. Iya Pak. Apakah sudah diidentifikasi akar masalah yang dari penyebab dia menjadi warna kuning di raport pendidikan itu? Iya Pak, di sini saya melihat kalau akar masalah dari literasi ini yaitu kemampuan literasi anak, yaitu kompetensi membaca teks informasi. Ya. Jadi itu yang menyebabkan literasi itu masih sedang. Ya, ada 2 akar masalah kan yang ditemukan di raport pendidikan. Itu akar masalah yang pertama, baru yang berikutnya adalah di level 2 itu akar masalah yang kedua, di bawahnya kalau dalam bentuk Excel, kalau dia di web itu bisa diketahui. Nah, coba dilihat ke akar masalah yang kedua di bawah. Nah, itu. Kemampuan yang ini Pak, kemampuan numerasi. Oh, yang tidak di. Kalau di literasi hanya ini Pak. Kalau literasi yang kedua ini kepemimpinan instruksional. Nah, itu penyebab atau akar masalah yang kedua dari literasi. Nah, di setiap akar masalah itu nanti Bu Yulin lihat inspirasi benahinya. Nah, jadi misalnya di akar masalah yang pertama kemampuan literasi, akar masalahnya kompetensi membaca teks informasi. Coba dilihat inspirasi benahi. Nah, inspirasi benahi dan inspirasi kegiatan benahi di situ ada 3. Nanti Bu Yulin identifikasi dari 3 ini mana yang bisa diambil untuk diaksi nyatakan. Ya, Pak. Coba dipilih yang ini. Kalau kebetulan di kegiatan benahi ini kan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks. Kegiatan benahi. Kemudian ada kegiatan inspirasi benahi. Jadi inspirasi kegiatan benahi. Pak, kalau boleh saya memilih pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik. Ya, bisa. Ya, boleh itu diambil. Jadi nanti dia kegiatannya itu berupa implementasi, ya. Ya, Pak. Implementasi. Berarti kalau kegiatan benahi, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi itu, peserta didik itu apakah harus ada pelatihan atau? Nah, di situ karena mau ambil yang kedua adalah pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kalau inspirasi kedua dia bukan pelatihan, dia berupa kegiatan program sekolah yang akan dilakukan. Tapi kalau mengambil yang pertama itu satuan pendidikan dan pendidik mempelajari. Nah, itu berupa pelatihan.
Jadi berarti boleh dari belajar di PMM, boleh di Yulin bikin workshop Kombel. atau melalui Kombel. Kemudian kalau di inspirasi yang ketiga itu apa, program yang bisa dimasukkan dalam keuangan atau apa, di situ melalui program ya, kebijakan dan penganggaran. ya, kebijakan dan penganggaran. Jadi dalam bentuk apa, misalnya kalau dia literasi, misalnya membangun pojok literasi, atau itu yang inspirasi yang ketiga. Jadi kegiatan benahi yang ketiga. Jadi yang pertama itu menyangkut tentang bagaimana Boleh mau bikin pengembangan workshop. diri dari pendidik untuk pengetahuan tentang membaca teks informasi. Jadi di antara ini mana yang dipilih? Boleh diambil tiga-tiga untuk diaksi nyata. Boleh juga salah Kalau satu. boleh yang pertama ini Pak. Oh, yang pertama. Jadi nantinya kalau itu mempelajari, berarti ibu aksi nyatanya adalah bagaimana ibu akan membuat program kegiatan melalui komunitas belajar. Itu cocok dengan Berarti itu iya. boleh diambil tiga-tiganya Kalau atau iya, sama salah satu boleh. iya. Kalau yang kedua itu pertengahan di tengah itu untuk implementasi, maksudnya berupa program sekolah yang dilakukan. Program literasi. Misalnya literasi pagi, baca mereka pada waktu apa, membaca di pojok baca. Itu yang inspirasi kedua. Kalau saya di literasi itu, program literasi itu sebenarnya sudah ada, kan ada pada pagi hari anak-anak ada, kan ada pada pagi hari anak-anak sampai mereka membaca. Setelah Oke, cocok dengan nomor 2 ya. setelah membaca di saat apel itu mereka akan dievaluasi, menyampaikan apa yang sudah mereka baca. Tapi ini kan belum sampai di program Iya, diskusinya. iya. Maksudnya program yang kalau berbicara tentang program itu Pak, ada kan program yang sudah saya laksanakan. Nah, kalau melihat program yang saya sudah laksanakan, sepertinya belum terlalu maksimal dampaknya terhadap siswa, karena waktunya kan hanya sebelum masuk mereka membaca, baru dievaluasi kembali untuk pemahaman itu yang masih kurang. Kalau berbicara itu, kalau saya untuk program sekolah itu, saya insya Allah kedepannya nanti akan dibenahi kembali atau diperbaiki kembali untuk tindak lanjutnya untuk program yang sudah ada itu. Jadi intinya di diskusi kita ini Bu Kep mau itu. Jadi untuk yang inspirasi kegiatan benahi, kalau boleh saya mengambil yang pertama. Iya. Yang pertama saja Pak, boleh, atau dua ini Pak. Dua ini. Implementasinya pengetahuan Kalau teks informasi. merasa tidak sulit Atau guru dulu. Iya. Guru dulu yang Karena yang pertama itu bagaimana kompetensi guru ditingkatkan tentang literasi untuk membaca teks informasi. Berarti saya mengambil ini saja. Iya. Saya juga akan nanti melihat literatur teksnya. Jadi yang berikut untuk numerasi Pak. Ya, sama numerasi juga. Iya. Kita identifikasi dulu akar masalah. Jadi setiap indikator prioritas itu ada akar masalah yang menyebabkan nilainya itu warna kuning itu, atau belum baik, masih nilai cukup. Nah, setiap indikator akar masalah itu kita menemukan di setiap indikator prioritas itu kita menemukan dua akar masalah. Nah, di numerasi kalau saya melihat ini ada kompetensi pada domain aljabar. Kemudian yang kedua, keduanya mana? Ini kemampuan numerasi yang pertama. Ini kompetensi pada domain aljabar. Iya, itu akar masalah. Iya. Yang kedua, Ini akar masalah yang keduanya adalah dari literasi tadi. Iya. Jadi kompetensi membaca teks informasi. Jadi ada akar masalah dari numerasi, tapi asalnya juga dari literasi.
karena dia tidak memahami bacaan yang dia baca, sehingga menyebabkan numerasi itu menjadi rendah. Nah, jadi dari dua akar masalah ini kita lihat lagi di rapot pendidikan itu sudah ada inspirasi kegiatan benahi. Kalau macam di dokter ini sudah diberikan resep. Nah, ada 3 resep yang diberikan, silakan dianalisis mana yang menurut Ibu Kepsek lebih, obat mana yang lebih yang lebih mengena dari 3 inspirasi benahi itu. Jadi inspirasi yang pertama itu peningkatan kompetensi guru tentang akar masalah yang ada itu. Kemudian yang kedua implementasinya berupa program-program kegiatan yang dilakukan. Dan inspirasi yang ketiga itu tentang bagaimana penganggaran daripada kegiatan itu. Jadi misalnya dari program itu Ibu Kep misalnya membuat satu media untuk meningkatkan domain aljabar itu. Misalnya ada ular tangga seperti itu kan, kegiatan anak-anak kan dengan bermain pakai ular tangga mereka menggunakan penjumlahan atau apa bilangan begitu. Jadi dari 3 itu kira-kira menurut Ibu Yulin mana yang meningkatkan kompetensi? Jadi tetap masih peningkatan kompetensi juga. Jadi kalau inspirasi benahi yang pertama yang diambil intinya peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru ini berbagai macam cara dilakukan. Kalau dia sekolah masih punya dana, ya silakan melaksanakan workshop, melaksanakan pelatihan. Tapi kalau sekolah minim anggarannya, mungkin bisa melalui komunitas belajar. Komunitas belajar diaktifkan untuk membahas tentang akar masalah. Jadi itu yang perlu saran saya kepada IK. Ya Pak, kalau saya memang memilih itu peningkatan kompetensi guru, karena kalau untuk implementasi tentang numerasi itu memang di sekolah saya sudah melaksanakan programnya. Programnya itu saya sudah laksanakan, tapi setelah saya melakukan refleksi, ternyata dia belum maksimal, karena guru juga tidak tahu, guru masih kurang pengetahuannya bagaimana mereka akan melaksanakan kegiatan numerasi itu pada setiap hari Rabu kalau saya di sekolah itu. Betul, tetap harus peningkatan kompetensi guru pendidik itu harus diupdate terus. Barulah kita mau melaksanakan program. Jadi dari ketiga resep itu sebenarnya berkaitan, tapi bisa diambil satu-satu dulu. Ya. Jadi kalau untuk aksi nyata yang untuk kegiatan ini bisa saja ambil dulu yang satu, sehingga ada program yang akan dilakukan dalam aksi nyata. Jadi saya lebih ke pengembangan kompetensi, sehingga di saat melaksanakan di sekolah itu betul, tetap harus peningkatan kompetensi guru pendidik itu harus diupdate terus. Barulah kita mau melaksanakan program. Jadi dari ketiga resep itu sebenarnya berkaitan, tapi bisa diambil satu-satu dulu. Ya. Jadi kalau untuk aksi nyata yang untuk kegiatan ini bisa saja ambil dulu yang satu, sehingga ada program yang akan dilakukan dalam aksi nyata. Jadi saya lebih ke pengembangan kompetensi, sehingga di saat melaksanakan program upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan itu, guru-guru sudah tahu apa yang akan mereka bisa menjalankan upaya-upaya tersebut. Jadi seperti itu Pak. Jadi berarti saya memilih saja itu. Jadi insya Allah untuk aksi nyata saya ke depannya, karena untuk berikutnya kami akan diberikan tugas untuk berdiskusi lagi dengan
warga sekolah tentang apa yang berhubungan dengan identifikasi dan refleksi data rapor pendidikan ini, Pak. Ya, nah, saya setuju untuk diambil dulu untuk peningkatan kompetensi guru. Ya, terima kasih banyak Pak Ya. atas kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 5 Telaga, Ibu Yulin Arifin Junior MPD, saya hormati staf Dewan Guru yang hadir di ruangan ini, Bapak dan Ibu-ibu, orang tua murid 5 Telaga. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, diberikan kesempatan dan kesehatan, diberikan nikmat yang sangat luar biasa sampai dengan hari ini kita masih bisa menghirup udara di dunia. Dan ini patut kita syukuri ya. Sampai dengan detik ini kita masih alhamdulillah sehat walafiat. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kegiatan ini adalah aksi nyata dari kepala sekolah, ya, pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Dalam kegiatan ini beliau mengajak orang tua untuk berdiskusi, dan itu wajib dilakukan. Kenapa orang tua harus diikutkan dalam kegiatan sekolah? Karena di sekolah ini kan bukan miliknya kepala sekolah, jadi semua mempunyai andil untuk memajukan sekolah. Nah, dalam kegiatan aksi nyata ini akan melakukan diskusi di mana beliau akan melakukan satu program kegiatan yang harusnya kegiatan itu ada sinergitas antara warga sekolah. Nah, di kegiatan ini insya Allah akan mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Program kementerian itu bagaimana sekolah yang dicita-citakan atau sekolah yang berkualitas. Nah, di sekolah yang berkualitas itu ada 4 cirinya. Yang pertama, pembelajaran di dalam kelas itu berpusat pada siswa. Yang kedua adalah bagaimana guru di dalam sekolah itu rajin belajar, rajin berkolaborasi, dan rajin berbagi praktek baik. Kemudian yang ketiga adalah kepala sekolah yang memiliki visi ke depan. Bagaimana seorang pimpinan di sekolah ini memiliki satu pemimpin pembelajaran yang memiliki visi ke depan untuk mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas, didukung oleh semua warga sekolah, guru termasuk orang tua. Dan yang keempat adalah iklim yang inklusif. Nah, orang tua di posisi ini sangat dibutuhkan
Ya, dari 4 syarat ini, utamanya yang keempat, bagaimana sekolah SDN 5 Telaga menjadi sekolah yang dicita-citakan, menjadi sekolah yang berkualitas, maka wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina SDN 5 Telaga, Bapak Imran Tululi MPD. Yang saya hormati staf Dewan Guru SDN 5 Telaga, Bapak Ibu orang tua siswa, pengurus komite, huyula kelas yang saya cintai dan saya sangat banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita berada kita diberikan kesempatan kesehatan untuk berada di tempat ini dalam rangka diskusi tentang aksi nyata 1, yaitu memaknai data satuan pendidikan bersama warga sekolah. Hal ini berhubungan dengan pelatihan kepemimpinan manajemen sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dulu atas respon Bapak Ibu dan partisipasi Bapak Ibu untuk berada di tempat ini. Jadi kebetulan ini adalah aksi nyata saya dan saya tidak boleh mengakali. Jadi harus ada orang tua, karena orang tua adalah warga sekolah. Jadi seperti itu, karena di sini kita akan bawa kemana nih SDN 5 Telaga. Jadi SDN 5 Telaga bukan merupakan hanya tanggung jawab saya sendiri. Jadi kita harus keluarga besar SDN 5 Telaga itu harus merasa memiliki bahwa ini SDN 5 Telaga adalah milik kita bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Langkah untuk memahami kondisi satuan pendidikan dengan memanai data raport pendidikan dan data pendukung yang relevan. Kita bisa mendapat informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki layanan satuan pendidikan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi mari kita bersama-sama memaknai data untuk perbaikan layanan pada sesi 1 ini. Oke, tujuan diskusi ini yang pertama, bersama-sama memahami kondisi layanan di sekolah kita dengan membaca dan memaknai laporan rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Yang berikut menuliskan semua area perbaikan yang perlu dilakukan di tahun mendatang. Agenda diskusi ini pada sesi 1 yaitu pembukaan, yang kedua sesi 2 membuat kesepakatan diskusi. Jadi agenda diskusi kita hari ini yaitu yang ketiga speaking, 4 penjelasan mengenai tokoh yang kita cita-citakan. Yang kelima memanai ringkasan pada rapor pendidikan. Yang keenam mencermati capaian indikator prioritas. Yang ketujuh memaknai dan merefleksikan akar masalah. Peserta dan penutupan. Kelas. Nah, kesepakatan kelas kita hari ini apa sudah seperti ini atau ada yang ditambahkan? Mulai dan selesai menggunakan gawai pada waktunya. Oke? Boleh disepakati ini Bapak Ibu? Bisa ya? Tidak jelas? Ya, seperti ini Bapak Ibu, tidak ada yang perlu ditambahkan. Oke. Jadi tadi kesepakatan kelas kita, sekarang kita speaking. Kita
Apa yang speaking yang Bapak Ibu ya? Inilah ciri dari komponen yang tentang ciri sekolah yang dicita-citakan. Yang pertama adalah pembelajaran yang bermakna. Sebenarnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah pendidik yang terbiasa melakukan refleksi diri dan mau terus belajar, yaitu gemar belajar dan gemar berbagi. Jadi yang berikut adalah iklim lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Yang berikut pengelolaan sumber daya sekolah yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Yang berikut adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Jadi mari berdiskusi raport pendidikan hasil ANBK 2023. Di sini ini adalah raport pendidikan kita SDN 5 Telaga. Di sini ada literasi dan numerasi yang masih sedang. Kemudian kemampuan numerasi juga kita masih sedang. Jadi untuk karakter alhamdulillah sudah baik. Iklim keamanan satuan pendidikan sudah baik. Iklim kebinekaan sudah baik dan kualitas pembelajaran sudah baik. Mencermati capaian indikator prioritas. Jadi dari yang ditampilkan tadi, hasil raport pendidikan berdasarkan capaian dari presentasi rendah ke presentasi tinggi, yaitu kemampuan literasi dan numerasi itu sama. Dia 68,42. Jadi sama-sama. Yang berikut karakter. Yang ketiga kualitas pembelajaran. Yang keempat iklim kebinekaan. Yang kelima iklim keamanan satuan pendidikan. Jadi ini raport pendidikan berdasarkan capaian dari presentasi rendah ke presentasi tinggi. Di sini ada apa saja indikator prioritas yang diukur. Jadi mari berdiskusi setelah melihat capaian indikator prioritas. Jadi di sini Bapak Ibu akan mencermati capaian indikator prioritas. Nah, yang pertama apa saja indikator yang capaiannya sudah baik. Yang kedua, yang di sebelah adalah kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut. Jadi kita akan berdiskusi tentang apa saja indikator yang sudah baik. Nah, indikator yang sudah baik tadi sudah disampaikan adalah karakter, kualitas pembelajaran, dan iklim kebinekaan, iklim keamanan satuan pendidikan. Ini silakan Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan yang sudah baik. Jadi apakah Bapak Ibu masih mengingat lagi yang sudah disampaikan tadi? Apa saja yang sudah baik? Tolong disampaikan yang sudah baik. Kemudian kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut? Silakan Bapak Ibu. Dan kualitas pembelajaran. Dan kemudian di sini kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi capaian indikator? Faktor yang mempengaruhi yakni dari faktor orang tua yang pertama, yang kedua dari faktor guru, dan yang ketiga adalah dari faktor media sosial. Berikut adalah rangkuman dari indikator prioritas yang diukur
oleh orang tua siswa. Terima kasih. Mari kita berdiskusi kembali. Setelah mencermati akar masalah, kita akan memaknai dan merefleksikan akar masalah dari apa saja indikator yang capaiannya masih perlu diperbaiki. Jadi yang masih perlu diperbaiki, kita akan lihat yang masih perlu diperbaiki ini Bapak Ibu. Ya, literasi dan numerasi. Nah, ini literasi. Kita lihat akar masalahnya apa, sehingga ini kemampuan literasi, kompetensi membaca teks informasi itu yang di bawah. Kompetensi membaca teks sastra. Kalau melihat kepemimpinan instruksional itu sudah baik, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru juga sudah baik, kualitas pembelajaran sudah baik. Namun kompetensi membaca teks informasi masih 55,81. Jadi kompetensi membaca teks informasi yang masih mempengaruhi untuk kemampuan literasi itu masih sedang. Jadi kompetensi membaca teks sastra juga 58,34. Bagaimana? Jadi pada sesi 7 ini kita memaknai dan merefleksikan akar masalah, yaitu apa saja indikator yang capaiannya masih perlu diperbaiki, bagaimana caranya agar kondisi capaian ini dapat diperbaiki. Jadi terima kasih. Kita ke sesi 8 ya. Pada sesi 8 ini kita akan refleksi. Contohnya adalah dari Sekolah Merdeka Belajar ya. Ini ada contoh indikator prioritas literasi, akar masalahnya pemahaman teks informasi, murid rendah. Kemudian pendidikan literasi belum dilakukan oleh guru mata pelajaran selain bahasa Indonesia. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pemahaman teks informasi pada murid, peningkatan kompetensi pendidik dalam mengajar pemahaman teks informasi, khususnya bagi mapel selain bahasa Indonesia. Jadi karena kita hanya literasi, jadi hanya ini. Kemudian untuk numerasi juga. Jadi kalau di sini contoh Sekolah Merdeka itu ada literasi, kualitas pembelajaran, dan iklim keamanan. Jadi ini akar masalahnya dan perbaikan yang perlu dilakukan. Warga sekolah, tujuan kita melakukan hal ini yaitu memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait pentingnya memprioritaskan permasalahan yang perlu diselesaikan di sekolah, yaitu menyepakati apa saja layanan yang akan diperbaiki selama 1 tahun dari hasil refleksi oleh seluruh warga sekolah di akhir diskusi. Jadi ini tujuan kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Nah sekarang daftar seluruh permasalahan SDN 5 Telaga diselesaikan berdasarkan data pada tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi indikator prioritas yaitu literasi dan numerasi. Kemudian masalah yang perlu perbaikan. Nah, perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, di sini di SDN 5 Telaga adalah kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi, masalah yang perlu perbaikan diambil dari akar masalah. Jadi, Bapak Ibu sudah menuliskan di sini. Di sini kompetensi
literasi, yaitu masalah yang perlu perbaikan adalah membuat yaitu kompetensi membaca teks informasi. Jadi masalah yang perlu perbaikan adalah kompetensi membaca teks informasi dan kompetensi membaca sastra. Jadi perbaikan yang perlu dilakukan adalah guru membuat jurnal kegiatan membaca anak. Jadi seperti itu, kurangnya pemahaman dalam membaca, guru memutarkan video, kemudian anak-anak menceritakan kembali apa yang ada dalam video itu. Oke? Jadi teknologi juga dapat menyediakan alat kolaboratif yang memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru. Jadi seperti itu. Adalah dipengaruhi juga oleh akar masalahnya adalah kemampuan membaca teks anak. Jadi kemampuan anak memahami teks sehingga mempengaruhi numerasi. Dan perbaikan yang perlu dilakukan adalah menghitung menggunakan benda agar lebih mudah dipahami. Oke. Kemudian jadi menggunakan teknologi sebagai sumber informasi seperti video. Oke. Jadi adanya dukungan dari orang tua, kemudian anak diberikan benda-benda yang konkret sehingga anak bisa atau anak di sini bermain peran seperti ada jual beli sehingga anak ada penguatan terhadap numerasi. Dalam sekolah, di sini tahap penetapan prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah langkah esensial untuk menentukan fokus perbaikan terpenting untuk tahun depan. Mengingat keterbatasan waktu, sumber daya pelayanan yang membutuhkan perbaikan. Yang pertama, menyalin permasalahan yang akan diselesaikan ke dalam stick note. Sudah Bapak Ibu lakukan. Diskusi untuk mempertimbangkan setiap masalah atau layanan yang perlu membutuhkan perbaikan berdasarkan pertimbangan visi misi. Kemudian pertimbangan dampak ke murid, pertimbangan waktu dan urgensi, pertimbangan sumber daya. Kemudian berikut adalah merangkum sesi. Jadi kita lanjut saja ke sini. Peserta dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Setiap kelompok mengidentifikasi masalah yang sudah ada. Yang berikut peserta menempelkan stick note di kertas plano. Sudah ada. Nah, aktivitas 1 mempertimbangkan visi misi. Mari kita pahami terlebih dahulu visi misi SDN 5 Telaga. Visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak, kreatif, berwawasan global dan lingkungan. Jadi di sini berakhlak mulia, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, berwawasan global dan lingkungan. Sebenarnya untuk visi SDN 5 Telaga yang lalu itu dia beriman dan bertakwa. Saya ganti dengan kita sepakati ya, karena ini bukan sekolah SDN 5 bukan milik saya. Kebetulan beriman dan bertakwa. Di sini saya mengambil beriman bersama guru-guru rapat itu beriman dan berakhlak mulia. Karena beriman dan bertakwa itu kan vertikal sama-sama. Baru saya ambil berakhlak mulia supaya ada yang horizontal dengan manusia. Jadi akhlak dengan manusia. Kemudian berwawasan global dan lingkungan. Seperti itu. Jadi untuk misi yaitu menuntun peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengamalkan ajaran agama masing-masing melalui pembelajaran
kebiasaan dan ekstrakurikuler. Jadi ini membudayakan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia melalui penerapan budaya positif dan pembelajaran karakter yang berkelanjutan sehingga peserta didik menjadi teladan bagi lingkungan. Sekolah di dalam kelompok mana saja permasalahan atau perbaikan layanan yang akan membantu sekolah lebih dekat mencapai visi misi. Jadi yang ini yang kita akan lakukan. Yang kedua, setiap kelompok memberikan tanda bintang pada pencapaian visi misi sekolah. Pada aktivitas 2, pertimbangan dampak ke murid. Setelah mempertimbangkan berdasarkan visi dan misi, Bapak Ibu di dalam kelompok dapat mempertimbangkan permasalahan tersebut terhadap dampak murid dengan cara mendiskusikan mana saja perbaikan layanan permasalahan yang paling berdampak pada murid. Yang kedua, memberikan tanda hati pada permasalahan yang memiliki dampak besar pada murid. Jadi ini dulu yang kita lakukan. Setiap kelompok memberi tanda bintang pada permasalahan yang berkaitan erat dengan pencapaian visi misi sekolah. Jadi dari visi misi yang tadi, mana yang menurut Bapak Ibu setiap kelompok memberikan tanda bintang pada permasalahan yang berkaitan erat dengan pencapaian visi misi sekolah. Jadi tadi ada visi misi, pertimbangan visi misi, yaitu di sini pertimbangan visi misi yaitu untuk perbaikan layanan akan membantu sekolah mencapai visi misi ini, yaitu ada perbaikan layanan akan membantu sekolah mencapai visi misi. Di sini ada 3 kelompok sudah menyampaikan jawabannya. Nah, untuk kegiatan kedua, kegiatan ketiga ini yang mendapatkan bintang ada 2 bintang. Ada 2 bintang ya. Jadi mengajak siswa untuk lebih mengenal agama, menghormati guru, saling menghargai sesama teman. Jadi itu selaras dengan visi misi kita, yaitu beriman dan berakhlak mulia. Jadi itu yang kedua, membuat kelas lingkungan kelas yang kondusif menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillah di sekolah ini ada dua LCD, tetapi untuk laptop itu belum ada bantuan dari pemerintah, Chromebook belum ada. Jadi guru-guru sudah menggunakan proyektor untuk pembelajaran, namun masih terbatas. Jadi ini prioritas yang menuju ke visi misi ini yang dianggap lebih berdampak kepada peserta didik. Kemudian yang berikut ini membuat kelas lingkungan kelas yang kondusif. Yang ketiga, guru harus melakukan pembelajaran yang kreatif. Oke, terima kasih. Itu pertimbangan dampak ke murid. Setelah mempertimbangkan berdasarkan visi dan misi Bapak Ibu, dalam kelompok dapat mempertimbangkan permasalahan tersebut terhadap dampak ke murid dengan cara mendiskusikan mana saja perbaikan layanan permasalahan yang paling berdampak untuk murid. Kemudian memberikan tanda hati pada permasalahan yang memiliki dampak besar pada murid. Jadi dari permasalahan yang berkaitan erat dengan visi misi ini, mana yang lebih memiliki dampak besar pada murid. Jadi itu yang akan diberikan tanda hati. Untuk aktivitas 2 ini, pertimbangan dampak ke murid. Setelah mempertimbangkan berdasarkan visi dan misi Bapak Ibu di dalam kelompok dapat mempertimbangkan permasalahan tersebut terhadap dampak ke murid dengan cara mendiskusikan mana saja perbaikan layanan permasalahan
yang paling berdampak untuk murid. Jadi ini sudah Bapak Ibu sampaikan dalam stick note ini. Kemudian memberikan tanda hati pada permasalahan yang memiliki dampak besar pada murid sudah selesai. Nah, tetap di sini adalah mengajak siswa untuk lebih mengenal agama, menghormati guru, saling menghargai sesama teman. Itu pada prioritas yang lebih berdampak pada murid. Karena di sini ada dua hati yang berikut adalah guru harus melakukan pembelajaran yang kreatif. Jadi itu yang berikut, yang kedua. Sekarang aktivitas 3, pertimbangan waktu dan urgensi. Selanjutnya kita bersama akan melihat tingkat urgensi dari permasalahan yang akan dibenahi dengan cara. Yang pertama adalah warga sekolah di setiap kelompok berdiskusi terkait risiko apa yang akan muncul jika permasalahan tidak diselesaikan setahun ke depan. Yang kedua, setiap kelompok memberikan tanda atau lingkaran bagi permasalahan yang dianggap sangat mendesak untuk diprioritaskan setahun ke depan. Jadi ada benahi-benahi. Prioritas PBD SDN 5 Telaga, yaitu identifikasinya, kemampuan literasinya, literasi dengan label sedang. Ini kemudian levelnya, level 1, level 2 adalah kompetensi membaca. Ini akar masalahnya ya, kompetensi membaca teks informasi. Kemudian di sini adalah kompetensi benahi. Jadi kompetensi benahi yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Jadi ini yang untuk literasi. Kemudian untuk numerasi sedang, yaitu akar masalahnya adalah kompetensi pada domain aljabar. Jadi untuk numerasi ini kompetensi pada domain aljabar, benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Melibatkan seluruh warga sekolah. Jadi sebenarnya ini yang disebut benahi. Jadi ini yang kita buat ini adalah rekomendasi keseluruhan, kemudian ke rekomendasi prioritas. Jadi ini rekomendasi prioritas yang untuk SDN 5 Telaga yang sudah Bapak Ibu beri bintang dan hati. Setiap kelompok memberikan tanda lingkaran bulat bagi permasalahan yang dianggap sangat mendesak untuk diprioritaskan setahun ke depan. Di sini untuk literasi, kemampuan Oke, terima kasih. Berarti kita lebih ke prioritaskan setahun ke depan adalah peningkatan literasi. Nah, sekarang aktivitas 4, pertimbangan sumber daya. Selanjutnya kita bersama akan melihat tingkat urgensi dari permasalahan yang akan dibenahi dengan cara warga sekolah di setiap kelompok mendiskusikan mana saja permasalahan atau perbaikan layanan yang mungkin membutuhkan anggaran, mana saja yang bisa dilakukan tanpa anggaran atau dengan alternatif aset yang lain. Yang kedua, setiap kelompok memberikan tanda AD pada permasalahan atau perbaikan layanan yang membutuhkan biaya besar, AK pada permasalahan atau perbaikan layanan yang butuh biaya kecil, dan TA pada permasalahan yang tidak butuh biaya atau bisa menggunakan aset lain. Saya membuka atau dengan alternatif aset lain. Jadi untuk perbaikan literasi itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu itu, kalau untuk tadi ya, guru melakukan pembelajaran yang kreatif, misalnya bernyanyi, mengamati
mengamati gambar, bercerita anak-anak. Apakah itu butuh biaya? Bisa dianggarkan di dana BOS seperti itu. Jadi kita akan melihat ini kemampuan literasi, peningkatan kompetensi guru. Jadi di sini kan ada guru yang disampaikan, berarti peningkatan kompetensi GTK. Jadi penjelasan implementasinya kegiatan adalah kepala satuan pendidikan yang pendidik mempelajari tentang teks informasi, kemudian pembelajarannya ada di PMN, mengikuti pelatihan daring lainnya. Jadi itu yang dipilih. Kemudian dia butuh biaya tidak? Jadi untuk peningkatan kompetensi kalau kita ke PMN berarti kita tidak butuh biaya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kemampuan kita pindah ke kemampuan literasi, kepemimpinan instruksional, yaitu kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi guru. Penjelasan implementasi kegiatan adalah kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang perumusan dan penerapan visi misi sekolah untuk mendukung kemampuan literasi. Jadi seperti itu penjelasan implementasi kegiatan. Apakah kegiatan membutuhkan biaya atau tidak? Bapak Ibu membutuhkan biaya ini? Kalau dia tidak membutuhkan kegiatan yang tidak membutuhkan biaya, berarti kita tidak perlu menganggarkan di dana BOS. Jadi dari RKT ini, dari RKT kita ke ARKAS. Jadi hal-hal yang diprioritaskan di RKT yang dibutuhkan biaya, maka kita akan masukkan di dalam ARKAS. Seperti itu. Jadi mungkin butuhkan mana saja yang bisa dilakukan tanpa anggaran atau dengan alternatif aset yang lain. Setiap kelompok memberikan tanda AB pada permasalahan atau perbaikan guru layanan yang membutuhkan biaya besar. AK pada permasalahan berarti tulisannya AB. Daya yang ada di termasuk pengurus Huyula, orang tua siswa. Yang berikut, setiap kelompok memberikan kategori bagian pada kertas matriks prioritas seperti berdampak, tidak mendesak prioritas. Kemudian yang C, tidak berdampak, mendesak, tidak berdampak, mendesak prioritas. D, tidak berdampak, tidak mendesak. Jadi dari prioritas tadi, mana yang sangat berdampak dan sangat mendesak, prioritasnya apa? Boleh ibu-ibu mau tulis kamari di situ apa yang sangat mendesak, yaitu peningkatan literasi. Peningkatan literasi dengan apa? Guru dan tidak mendesak. Jadi di sini sangat mendesak dan sangat berdampak. Di sini terima kasih. Jadi sangat mendesak dan sangat berdampak ini ada beberapa, yaitu mengajak pengadaan buku sumber literasi yang lebih variatif, kemudian pengadaan buku bacaan seperti ini. Untuk pelajaran agama, kemudian memperbaiki cara yaitu pembelajaran dengan membuat jurnal baca. Jadi itu sangat berdampak dan sangat mendesak. Seperti itu. Atas diskusinya pada hari ini, closing statement saya, demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Ingatlah
bahwa semua orang itu jenius. Tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan percaya bahwa dia bodoh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Insya Allah untuk hari ini berkah untuk kita semua. Demikian, lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih.